Prabowo Gibran. Iya, bagus. Nanti sekali berpasang di depan rumah, jangan lupa tanggal 14, pilih nomor 2. Kita lari-lari aja. Mau selesaiin 10 program, satu program aja susah. Lari-lari aja. Susu gratis dan makan siang gratis untuk anak-anak kita itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Tuh, pilih nomor 2. Pak Haji Bungsu nanti kalau sebenarnya semalam itu ada udah sebagian saya kasih Pak Haji Bungsu, nanti kalau ada yang kurang nanti bunyi Pak Haji Bungsu nanti. Wartawan Bantu Bersama di sini berdokumentasi. Jadi di sini hadir langsung Bapak Ketua Umum kita, Bapak C. Suhadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Dr. Edi Gozali sebagai pembina kita. Di sini ada Pak Sekretaris Jenderal Tim Hukum Merah Putih Pak Bonang, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan ada Ketua Aliansi Wartawan Bangkit Bersama Pak Andika yang selaku tokoh masyarakat di sini, ya mungkin sudah familiar wajah beliau. Dan ada senior kita pengacara kondang Pak Haji Kusman SMH, dan di ujung abangnya kita senior kita Abang. Ya, terima kasih sudah hadir. Buat rekan-rekan tim relawan Merah Putih, kami ucapkan juga sudah bersedia berkenan hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, dalam sore hari ini Bapak Ibu kita undang untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada masalah hukum yang terjadi di dalam keluarga kita, mungkin kalau ada yang dagangannya mungkin berkaitan dengan retribusi, ada masalah, ada masalah antar keluarga atau apa, bisa diselesaikan dengan mungkin berdiskusi dan berkonsultasi dengan tim hukum Merah Putih. Kami dari tim pemenangan relawan Prabowo Gibran itu mau memberikan konsultasi hukum gratis, ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang tentunya hukum. Di samping itu nanti kita juga akan saling bertanya jawab kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Nah, terus kemudian nanti ditanya, ya, kira-kira hukum apa aja, ya, yang ditanyakan. Banyak, ya, bisa kita layani, terutama mungkin nanti berkaitan dengan masalah konsultasi pertanahan, konsultasi masalah keluarga, konsultasi kekerasan dalam rumah tangga, konsultasi berkaitan dengan masalah kasus-kasus yang memang barangkali yang nggak bisa sebutkan, nanti tentunya kita bisa diskusikan bersama, ya. Kami tidak memungut bayaran, kami laksanakan dengan cuma-cuma. Dan kegiatan konsultasi hukum yang sekarang ini sudah berjalan ke yang 5 kali, ya. Dan terus besok juga kami akan ada di Bogor, ya. Besok acaranya dipandu dengan acara ngeliwet bersama. Jadi kita ngeliwet sekalian juga memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum gratis. Terus hari Seninnya juga ada di Jakarta Barat, ya, itu juga berkaitan dengan konsultasi hukum gratis. Terus gerakan-gerakan ini kami lakukan
untuk bagaimana kami bisa menyentuh dan membantu masyarakat yang memang memerlukan bantuan hukum, dan kami laksanakan dengan semua cuma-cuma ya. Oh Gibran, sepakat gak nih kehadiran kami di sini? Ya. Jadi kita sepakat dulu, kita yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang Prabowo Gibran menang sekali putaran, setuju? Saya mulai ya. Prabowo Gibran menang sekali putaran. Oke, rame-rame ya semua ya. Prabowo Gibran menang sekali putaran. Putaran tentunya itu sangat baik sekali. Karena kenapa? Kalau 2 putaran capek kita. Masa kita mau pertemuan begini terus ya? Kan bangsa dan negara ini harus kita bangun. Ibu-ibu harus bekerja. Bapak-bapak juga seperti itu. Ya. Dengan sekali putaran tentunya juga keadaan politik akan jauh lebih baik. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan nanti kalau ada menyangkut masalah hukum, silakan nanti diskusi di sini. Kalau nanti memang misalnya temennya belum bisa datang tapi punya masalah hukum, nanti kita akan kasih kontak person atau kontak handphone. Saling memberi dan menerima kebaikan semua. Jadi gini, mungkin sudah disinggung sedikit oleh Ketua Umum kami tadi terkait dengan konsultasi hukum gratis. Sebetulnya tidak terbatas kasus apa saja, tapi mungkin di sini yang paling banyak kami sinyalir masukan dari bawah. Ini banyak diantaranya kena pinjol. Ada nggak di antara sini kena kejebak dengan pinjol? Ditagih oleh kolektor, gimana cara mengatasinya? Silahkan nanti konsultasikan. Kemudian ada juga yang tanpa sengaja pinjol-pinjolnya kan modusnya kan tidak selalu kita pinjam, tapi ternyata nomor kita dihack atau katakanlah dimanipulasi yang lain sehingga menjadi utang kita ya. Ada nggak kejadian begitu kan? Banyak. Nah itu silahkan nanti dikonsultasikan gimana triknya, tekniknya menghadapi debt collector kalau memang kita nggak punya utang, tapi kita target puluhan juta gitu kan. Dan biasanya galak-galak nih debt collector yang datang kan. Nah, biasanya langkah pertama dilakukan oleh mereka adalah dengan cara kita diteror per telepon. Setelah itu nanti di-blast di grup yang ada nama kita ya. Yang di handphone kita misalnya kita punya grup ada 20 orang atau 30 orang. Grup keluarga, grup teman-teman, grup alumni SMA, SMP, SD gitu ya. Nanti di-blast di situ bahwa si Ibu Yuni punya hutang sekian. Tolong kasih tahu temennya gitu. Maaf, ini Upama misalnya. Kebetulan adik saya yang busu itu namanya Yuni. Nah, jadi itu saya tinggal di sana juga di Kaulumbu, saya di daerah Kemang Pratama. Saya di situ, agak jauh kita, karena lewatnya kita lewat tol, gitu kan. Nah, jadi untuk konsultasi secara konsultasi masalah-masalah hukum ini tidak terbatas hanya itu saja, termasuk di sini diantaranya KDRT. Kebetulan kemarin mungkin Bapak dan Ibu lihat 3 hari lalu ada warga di Bekasi, di Bekayon itu gantung diri, namanya NW ya, di Bekasi 1. Ya, betul saya juga banyak bantu untuk BPJS, jadi gimana lebih baik untuk membantu masyarakat kecil untuk kesehatan, untuk kesejahteraan. Nah ini makanya kita juga bantu keadilan, karena keadilan sangat penting untuk kesejahteraan untuk bangsa kita. Terima kasih Bu kehadirannya, mudah-mudahan semuanya sehat. Di Aliansi Wartawan, jadi para ibu-ibu, kami sangat mendukung dari pihak wartawan untuk adanya kegiatan konsultasi hukum gratis. Karena kita tahu semua yang namanya konsultasi dengan para lawyer pasti sudah berpikiran, waduh, kan seperti itu. Nih bayar nggak nih? Nih bayar nggak? Kan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Yang ada kita mikirin terus,
masalah tidak tuntas, yang ada stroke, pusing, penyakit, stres, ya kan. Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga ini berkah untuk para warga dan para kita semua yang hadir di sini, dan silakan konsultasi apa masalahnya dan semoga ada solusi juga yang kita dapat di hari ini. Sejahtera untuk tim Merah Putih. Semoga semangat. Terima kasih. Nama saya Ibu Rosada Rahim dari RT 3 RW 06. Ya. Saya ingin menanyakan, kebetulan ada sepupu tinggalnya di perumahan Pamulang. Dia membeli rumah, itu uang dia sendiri. Tapi karena beliau sudah meninggal, sekarang dikuasain sama suaminya dan anak angkatnya. Apa yang harus kita perbuat sebagai sepupu? Adik-adiknya juga susah, gitu loh Pak. Adik-adiknya susah dan mempertanyakan hak rumah itu bagaimana. Itu aja yang ingin saya Kan tanyakan. masalah BPJS Pak. Kan saya dulu punya BPJS yang bayar. Nah, sekarang sudah punya yang KIS BPJS. Tapi yang KIS yang BPJS bayar itu dulu masih sama mantan suami. Tapi sekarang kan udah beda suami tuh. Jadi kan ya. Nah, itu yang sama mantan itu kenapa masih ada tagihan itu Pak? Cara menghentikannya gimana itu? Makasih Pak. Terus 4 anak mau tanda tangan, yang satu belum, jadi itu rumahnya masih sertifikatnya masih di BTN. Gimana tuh? Kalau itu aja. Ya, terima kasih. Tetap menggunakan data yang lama, Bu. Jadi saat ini ketika kita memakai KIS itu hanya sifatnya sementara. Seperti itu. Nanti apabila kita sudah normal kembali, BPJS yang KIS itu akan otomatis mati dan kembali lagi ke yang lama, berarti ada pun yang tunggakan. Seperti itu Bu. Soalnya kemarin saya mengalami ada pasien itu BPJS-nya KIS tiba-tiba stop statusnya, sudah tidak tertanggung, statusnya seperti itu. Setelah saya komplain ke pihak BPJS langsung, mereka cuma bilang, apakah pasien ini akan selamanya susah? Seperti itu, ya kan? Pasien ini pasti akan selalu ada rezeki, cuman yang menggampangkan. Tuh, paling enggak dicicil yang namanya tunggakan. Nah, jadi saya malah dibalikin seperti itu Bu, ya kan? Nah, jadi kalau yang namanya KIS boleh kita berpatokan dengan KIS, tapi saran saya lebih baik kita cicil dari dengan misalkan tunggakan kita 2 juta, cicil 150 semuanya ada. Jadi ketika kita sakit, kita gampang Bu untuk mengurusnya dan membantunya. Nanti untuk lengkapnya silakan hubungi saya. Alamat. Oke, jadi gini saran saya. Ibu ngurus keterangan waris untuk kepentingan dari yang meninggal, ya, itu. Karena kan dia secara hukum juga dapat hak untuk mewaris itu. Jadi urus dulu keterangan waris itu. Kalau keterangan waris dalam Islam itu lebih mudah ya. Cukup di RT, RW, kelurahan, camat. Ya. Ya, sama bank. Ya, itu nanti kalau bisa. Terus yang ngurus waris itu dari pihak suami atau adik-adiknya Pak? Adik-adiknya. Dari adik-adiknya. Kalau suami kan nggak mungkin. Benar nggak? Ya pasti kalau bisa jangan ngurus waris kan gitu kan. Ya. Oke. Tapi gimana keadaan suaminya baik nggak? Baik sih, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada ngomong apa sesuatu meninggal itu udah aja udah. Oh gitu. Coba dikomunikasikan dulu juga. Udah tanya. Nah, terus? Udah tanya, ini aja. Oh diem aja. Yaudah, ambil sikap aja seperti itu ya. Terus kemudian nanti kalau suami ini bukan ke saya, ke kami. Ya. Alurnya bagaimana? Ya, keterangan waris dulu. Terus nanti sertifikat yang ada di bank itu diblokir. Nanti kita bantu pemblokiran. Ya, oke. Biar didengerin semua juga. Gimana? Saya di rumah nih. Ya. Setiap atas anak itu 5 yang punya rumah. 4 orang anaknya itu mau tanda tangan. Satu nggak mau. Nggak mau, jadi sertifikatnya masih ada di BTN. Oh, masih ada di Karena BTN. satu orang belum mau tanda tangan, itu komunikasi. Ya, Lama Pak. benar itu. Nah, terus kemudian yang satu anak ini kenapa nggak mau tanda tangan? Terlalu banyak alasan saya yang bilang ini. Jangan-jangan ini sindikat. Enggak sih, anak pertama aja Pak. Bukan, maksud saya udah 4 tanda tangan, yang satu sengaja dibikin nggak mau tanda tangan. Nah,
kita minta kembaliin uang aja. Karena kalau enggak, itu nggak akan bisa beres nanti. Udah bayar berapa, Bu? Udah lunas. Ini harus digugat, Bu. Harus digugat ini jalan salah satu. Nanti somasi dulu aja, ya. Somasi. Nanti kalau seandainya memang dia mau macam-macam, kita juga bisa lapor polisi nanti, ya. Oke? Khususnya warga Bekasi dan sekitarnya. Terima kasih kepada Bung Weldy yang telah memberikan kesempatan dan juga memberikan ruang untuk warga Bekasi dalam hal pencerahan tentang hukum ya. Terima kasih juga kepada rekan kami selaku tokoh Pak Andika ya, dan juga Pak Ketum, Pak Sekjen dan juga bendahara serta rekan-rekan semua dari tim hukum Merah Putih. Mungkin dari masukan dari saya sedikit saja, mungkin ada permasalahan hukum ya yang Bapak Ibu alami, tapi karena ini menyangkut privasi seseorang, bisa nanti kasih kontak ke saya atau saya kasih juga kontak person saya ke Ibu atau Bapak dan juga kontak person Weldy. Jadi kami tetap koordinasi seperti yang dibilang Weldy, bahwa kita bukan hanya untuk selfie-selfian, namun kita tetap memberikan penyuluhan karena ini bersifat pro bono ya, di mana suatu kewajiban bagi seorang advokat itu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ya sebagai kewajiban. Dan kebetulan di tahun politik, izinkan saya juga menyampaikan jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 Bapak Ibu kami harapkan datang ke TPS ya, jangan golput karena ini menentukan nasib bangsa dan juga nasib Bapak Ibu semua ya. Dan jangan lupa pilihlah yang terbaik, yaitu nomor 2 Prabowo Gibran untuk Indonesia Maju. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih. cicilan kalau ada pinjolnya menunggak, nggak bisa dikumpul biar pinjol nggak menunggak. Gitu. Oke? Iya. Wah itu pasti itu program utama Bu. Nggak ada itu kita janji-janji. Nah, Bapak Presiden ini kan sudah bisa dilihat pembangunan di mana-mana. Nah itu nanti ke depannya menunjang seperti itu. Baik, Pak Ketum, ada lagi tambahan? Ya. Tadi ada yang malu-malu masih ya. Jadi berkaitan dengan masalah hukum, terutama kita yang berkeluarga. Ini mungkin saya kasih pencerahan ya. Yang namanya hidup dalam rumah tangga itu harus akur, harus saling hormat menghormati, ya. Jadi kalau seandainya nanti di rumah suami memukul kita atau kita marah-marahin anak dan sebagainya, memukul anak, jangan salah ya Bapak Ibu, itu udah masuk pada ranah tindak pidana ya. Jadi jangan sekali-sekali anak itu dipukul, karena kalau dia lapor polisi walaupun itu anak kita, karena polisi itu dalam rangka penegakan hukum ya, bukan dalam rangka apa, karena hak anak itu harus dilindungi oleh semua orang, termasuk orang tuanya, termasuk juga kita. Kalau ada suami yang tangannya ringan, sering mukul dan lain sebagainya, itu pun masuk dalam ranah tindak pidana. Apa katanya? Oh ceraiin. Oh cari lagi yang baru. Oh gitu ya. Oh jangan pas ya. Sana ini begini juga. Wah. Iya iya. Makanya tadi ngajak ketemu di luar ya. Oke. Kira-kira gambarannya itu aja ya. Nanti kalau seandainya memang ada hal-hal yang lebih urgent, tadi Pak Kosma sudah mengatakan menghindari pertama itu menghindari konflik atau tidak, bukan pengempang atau katakanlah kita tidak bayar utang. Utang tetap menjadi kewajiban. Apapun sudah kita bayar. Sampai bahkan informasi. Jadi kita gambar kira-kira paham? Bapak dan Ibu. Nah, saya pikir itu saja tips dari saya yang itu. Silakan nanti kita interaksi dengan yang lain.